Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah komunikasi bisnis yang terakhir itu adalah penulisan laporan formal. Ya, yang akan kita pelajari yang pertama adalah mendefinisikan masalah, kemudian outline untuk analisis, menyusun rencana kerja, melakukan penelitian dan analisis data. Oke, tahap pertama dalam kita membuat rencana laporan formal itu adalah mendefinisikan masalah. Gitu. Kenapa? Jadi sebuah laporan baik itu sifatnya informasional maupun analytical itu sangat penting dalam kita memutuskan informasi apa yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan suatu laporan. Contohnya misalnya kita mau melakukan penelitian nih tentang peredaran obat-obat terlarang. Jadi dalam hal tersebut yang perlu digali adalah berbagai pertanyaan yang kaitannya dengan peredaran obat-obat terlarang. Contohnya misalnya seperti apa yang melatar belakangi orang kecanduan obat terlarang. Kemudian di mana memperoleh obat-obat terlarang? Bagaimana cara penyaluran obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut itu akan membantu kalian untuk melakukan investigasi terhadap isi laporan yang dibuat, begitu. Oke, kemudian outline untuk analisis. Kalian harus mengembangkan struktur yang logis. Misalnya ada tugas informasional dan ada tugas analytical. Kalau tugas informasional sifatnya adalah informasi, hanya menginformasikan saja. Tapi kalau analytical, kalian harus bisa menganalisisnya, kemudian sampai membuat yang namanya rekomendasi dari hasil analisis kalian, begitu. Aturan pembagian dan menyusun outline pembuka. Ini adalah outline untuk analisis. Gitu. Oke. Oke, kita sebelumnya kembali ke yang awal tadi. Jadi, kalau tugas informasional itu isinya adalah studi yang mengarah pada laporan faktual. Nah, sedikit analisisnya, penafsiran umumnya dikelompokkan atas dasar subtopik-subtopik tertentu. Gitu. Oke, kemudian kalau tingkat analytical itu laporannya isinya analisis, kesimpulan, rekomendasi. Nah, umumnya dikategorikan dengan metode pemecahan masalah. Tuh. Nah, jadi ketika kalian mengembangkan struktur yang logis, itu kalian harus mempertimbangkan informasional ataukah analytical. Kemudian untuk aturan pembagian, jadi untuk aturan pembagian itu kita harus membagi secara fisik atau dengan relatif mudah dibandingkan membagi ide yang tidak nampak secara fisik gitu ya. Misalnya yang pertama memilih prinsip-prinsip dasar pembagian secara benar. Contohnya kalian ingin membagi masalah produksi ke dalam dua kelompok, yaitu masalah yang timbul karena kesalahan manusia dan masalah yang timbul karena kegagalan mesin gitu. Kemudian yang kedua bisa menggunakan satu kategori atau prinsip setiap kali membagi laporan ke dalam subtopik. Tuh. Yang terakhir menyusun outline pembuka. Jadi dalam menggunakan format kerangka itu untuk menyajikan ide-ide, itu kalian sudah ada yang namanya outline pembuka. Jadi kalian sebelum membuat laporan itu harus ada outline-nya. Jadi menyusun outline pembuka. Contohnya outline itu seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari outline. Jadi isi dari laporan kalian itu apa? Beda dengan daftar isi ya. Kalau daftar isi itu berisi
subtopik, kemudian ada penomorannya. Tapi kalau outline itu ada penjelasan sedikit, ada disertai dengan penjelasan sedikit. Tuh. Kalian juga bisa membaca contohnya di buku komunikasi bisnis. Kemudian ada menyusun rencana kerja. Oke, jadi dalam menyusun rencana kerja itu kalian harus mendefinisikan. Nah, setelah tadi kalian mendefinisikan masalah, kemudian membuat kerangkanya. Nah, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menetapkan rencana kerja yang didasarkan pada kerangka pembuka atau pendahuluan. Oke. Nah, misalnya kalau kalian menyusun rencana itu untuk kepentingan sendiri, jadi rencana tersebut dibuat dengan relatif informal. Biasanya isinya adalah daftar sederhana mengenai langkah-langkah perencanaan, estimasi urutan dan waktu, kemudian sejumlah sumber informasi yang digunakan. Tapi jika kalian melakukan studi formal, nah rencana kerja yang dibuat itu akan lebih rinci. Kenapa? Karena hal itu akan memberikan petunjuk prestasi atas sejumlah tugas pekerjaan yang telah dilakukan, gitu. Biasanya kalau dalam rencana formal itu biasanya isinya adalah yang pertama adalah masalah, yaitu permasalahan yang dihadapinya. Kemudian maksud dan skop. Maksud dan skop itu artinya adalah ruang lingkup atas investigasi yang dilakukan. Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan itu isinya ya sumber informasi, observasi atau eksperimen, kemudian ada batasan waktu, kemudian ada data-data yang tersedia, kemudian ada analisis, ada rekomendasi. Yang keempat isinya adalah jadwal dan sumber. Nah, kita harus menelaah pekerjaan kita. Jadwalnya kapan? Di outline jadwalnya. Kemudian ada sumber-sumber yang diperlukan tuh misalnya siapa yang bertanggung jawab, kemudian kapan akan dilakukan, dan berapa biaya investigasi itu adalah sumber. Kalau jadwal itu hubungannya dengan outline. Misalnya minggu pertama saya akan melakukan terjun ke lapangan untuk melakukan investigasi, kemudian minggu kedua saya menyusun data, minggu ketiga saya akan melakukan analisis dan rekomendasi. Itu adalah jadwal. Sedangkan sumber itu yang harus dipertimbangkan adalah siapa saja yang harus bertanggung jawab, kemudian kapan akan dilakukan, kemudian berapa biaya dari penelitian atau sebuah investigasi. Oke. Kemudian dalam melakukan penelitian itu ada dua sumber penting, yaitu yang pertama ada sumber primer dan yang kedua ada namanya sumber sekunder. Jadi kalau sumber primer itu akan memberikan informasi atau data dikumpulkan dari sumber aslinya, tangan pertama untuk tujuan tertentu. Jadi kalau sumber primer itu isinya adalah survei, kalian membagikan kuesioner, kemudian ada yang menjawab, itu sumber primer. Kalian melakukan wawancara, itu namanya sumber primer, gitu. Kemudian kalau sumber sekunder itu kita memberikan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Nah, biasanya kalau sumber sekunder ini sifatnya adalah dokumentasi, gitu kan ya. Misalnya kalian melakukan penelitian, terjun ke lapangan dan meminta data daftar gaji karyawan. Nah, kemudian pihak perusahaan memberikan buku atau daftar gaji karyawan, termasuk dalam daftar sekunder gitu. Oke, misalnya nih, tadi sudah saya ada survei, kemudian ada wawancara, ada observasi, itu termasuk ke dalam data primer. Itu ya, survei itu banyak, ada kuesioner gitu kan. Oke. Ada eksperimen, itu termasuk ke dalam daftar primer gitu. Kemudian kalau sumber-sumber yang sifatnya dari internet, sumber-sumber yang sifatnya online itu termasuk ke dalam daftar sekunder. Nah, biasanya
para peneliti atau mungkin orang yang membuat laporan itu memakai sumber sekunder itu beralasan. Kenapa? Karena kalau kita memakai sumber sekunder itu hemat waktu, yang pertama. Yang kedua, ketelitian. Jadi kalau kita memakai data dari sumber sekunder, itu tingkat kepercayaannya lebih tinggi terhadap informasi yang diperoleh, gitu kan. Kemudian relevansi. Nah, relevansi itu artinya peneliti itu mempunyai pengalaman dalam mencari informasi melalui internet dan dapat memisahkan secara selektif konsep-konsep, istilah kunci, identifikasi kutipan, artikel, dan lain-lain. Kemudian dari segi biaya juga lebih efektif kalau menggunakan sumber sekunder, karena memang kita tidak perlu datang, kita bisa mengunduh dari internet, gitu kan. Oke, tapi kalau ditanya lebih baik mana, sumber primer atau sumber sekunder, tidak ada yang lebih baik. Jadi lebih baik atau tidak itu dilihat dari kebutuhannya. Kalau memang kita ingin meneliti terkait dengan tadi penyalahgunaan obat-obat terlarang, ya lebih bagus dengan menggunakan sumber primer, gitu kan, karena memang kita harus terlibat langsung kepada si pemakai obat-obat terlarang, itu sumber primer. Tapi kalau mau didukung dengan sumber-sumber sekunder, itu juga akan lebih bagus lagi, begitu. Oke, yang terakhir ada yang namanya analisis data. Oke, jadi dalam alat analisis setelah kita melakukan penelitian, kemudian kita memperoleh data yang diinginkan, selanjutnya kita perlu melakukan analisis terhadap hasil temuan. Nah, gini. Jadi kan ketika kita mendapatkan pertanyaan wawancara maupun kita mendapatkan bukti-bukti yang sifatnya adalah angka, kita perlu yang namanya melakukan analisis terhadap hasil temuan. Oke. Jadi proses dari analisis itu dasarnya merupakan pencarian hubungan di antara fakta-fakta yang telah ditemukan. Dengan acuannya adalah melihat data yang telah dikumpulkan dari berbagai sudut pandang. Gitu. Ada yang namanya alat analisis data. Jadi alat analisis data itu biasanya digunakan untuk membantu kita melakukan analisis, gitu kan. Nah, yang pertama itu ada namanya statistik, akuntansi, keuangan, produk, dan operasi. Jadi kalau kita tahu bahwa ada alat analisis statistik, biasanya alat analisis statistik ini yang kaitannya dengan melihat statistik deskriptifnya, misalnya untuk melihat berapa rata-ratanya, berapa perkembangan atau trennya, kemudian berapa korelasinya, begitu. Itu namanya alat-alat analisis statistik, gitu. Kemudian ada kesimpulan. Dalam kesimpulan itu pengambilannya itu didasarkan pada satu kombinasi antara fakta-fakta yang tersedia. Oke. Kemudian pertimbangan nilai dan asumsi-asumsi. Jadi kalau dalam membuat kesimpulan, itu pengambilan kesimpulannya harus didasarkan pada fakta, kemudian pertimbangan nilai dan asumsi-asumsi, gitu ya. Jadi memang kalau dalam membuat kesimpulan itu terkadang kita tidak bisa mengelakkan adanya subjektivitas. Tapi memang seorang peneliti atau seorang penulis laporan itu sangat lebih bagus dalam dalam membuat laporan yang objektif. Tuh. Kemudian yang terakhir ada rekomendasi. Jadi kesimpulan itu berbeda dengan yang namanya rekomendasi. Kalau kesimpulan itu adalah opini atau tafsiran terhadap suatu pokok bahasan tertentu, rekomendasi itu adalah saran yang diberikan untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, jadi suatu rekomendasi yang baik atau good recommendation itu harus mencakup 3 hal. Yang pertama praktis, yang kedua dapat diterima oleh pembaca, yang ketiga penjelasannya cukup rinci, sehingga pembaca itu dapat melakukan suatu tindakan,
gitu. Sekali lagi, kesimpulan dan rekomendasi itu beda. Kalau kesimpulan itu adalah opini-opini dari hasil data, hasil analisis. Kalau rekomendasi itu adalah saran dari apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.